Yo guys, welcome back to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai Doge Father Elon Musk itu meninggalkan kripto, teman-teman. Fokusnya dia itu ke AI, katanya dia di sana. Dan seperti apa nanti itu nasib dari Dogecoin, Doge, halo. Kemudian juga kita akan berbicara mengenai Bitcoin, prediksi tentang Bitcoin, dan apa sebenarnya yang terjadi mengenai Silvergate. Apakah dia salah satu biang kerok yang paling parah mengenai terjadinya likuidasi besar-besaran di Bitcoin. Dan juga kita berbicara mengenai mata uang dolar, teman-teman, yang sudah terancam sekarang ini. Dan yang terakhir, jangan sampai kalian lewatkan, kita akan berbicara mengenai pandangan kapan sih sebenarnya membeli Bitcoin terbaik atau altcoin terbaik di tahun 2023 ini. Dan menurut saya ini sangat-sangat penting untuk menjadi referensi kita, terutama kita yang berinvestasi long terms di Bitcoin ini, teman-teman, ataupun di altcoins. Untuk itu, kita dive in ke berita pertama kita di sini. Ini saya ambil dari Twitter, teman-teman, dari Duo9. Dia menyatakan seperti ini. Kripto ataupun Bitcoin ini sudah diserang semenjak akhir tahun kemarin. Kejadiannya adalah dari FTX. Dan sekarang ini yang terbaru adalah Silvergate, teman-teman. Tetapi menurut saya, bukan Silvergate sendiri yang menjadi biang keladinya di sini, teman-teman ya. Jadi kalau saya ambil ini dari newsbitcoin.com ya, bahwa terjadi drop itu dikarenakan orang yang posisi long ya di derivative exchange tersebut itu terkena likuidasi. Dan itu likuidasinya langsung habis 200 juta dolar, teman-teman. Saya berasumsi bahwa big player ini sedang memanfaatkan momen ya mengenai berita dari Silvergate tersebut, teman-teman ya. Oke, kita tahu ada Coinbase di sana, ada Paxos, ada banyak, Gemini juga ya. Ada yang keluar dari kapalnya si Silvergate ya. Mereka lompat dari kapal seperti itu menyelamatkan diri dari kejadian yang mengerikan yang akan datang. Itu yang mereka perkirakan sehingga mereka ini akhirnya memutus rantai keterkaitan dengan Silvergate. Oke, seperti itu kejadiannya, teman-teman. Tetapi mereka ini, teman-teman ya, bukan pemicu utamanya menurut saya. Jadi pemicu utamanya di sini itu adalah big player menurut saya di sini yang memanfaatkan situasi ini dari kejadian Silvergate. Karena ketika terakhir kali Black Cuan mengupdate video itu pada saat malam itu saya membaca berita Silvergate tersebut ya, teman-teman ya. Dan saya menunggu nih beberapa jam gitu kan sampai kayak saya mau begadang gitu rasanya. Tetapi kok nggak ada terjadi perubahan apa-apa, malah paginya itu terjadi spike gitu, sempat spike harga itu. Dan barulah di sekitar jam 8-9 pagi itu setelah tutup market buka candle baru itu terjadi merah, teman-teman. Dan yang terlikuidasi itu banyak sekali nih orang yang pasang long. Jadi mereka ini ekspektasi akan naik terus harga Bitcoin, ternyata tidak. Dan ini dimanfaatkan ini berita-berita seperti ini oleh big player. Jadi supaya kan nggak kentara nih kalau mereka mengambil kesempatan seperti itu ya. Jadi this is game, guys. Dan kenapa saya mengatakan ini games itu akan saya kasih lihat kalian chart dari Bitcoin ini nanti, teman-teman ya, setelah ini. Dan sekarang ini kita menuju ke Ripple dulu sebentar ya. Ada update dari Ripple ini, menurut saya ini menarik ya, terutama jika teman-teman yang ada investasi di Ripple ya. Jadi ini jangan sampai kita termakan FUD, teman-teman. Karena media-media ini bisa memframing ataupun membangun narasi sehingga kok kesannya itu kita ini dalam posisi yang di ujung tanduk atau berbahaya. Di sini dikatakan dari Blockwork ya. Ini Ripple Council, Stuart Alderoty itu menyatakan bahwa sebaiknya Ripple itu atau firmanya mereka, perusahaannya mereka itu keluar aja dari Amerika Serikat karena regulasi di Amerika Serikat ini tidak friendly dengan kripto. Tetapi apa yang saya coba pahami dari perspektif Stuart Alderoty di sini menyatakan hal-hal seperti ini kayaknya kekesalan saja, teman-teman. Karena saya yakin perusahaan sekelas Ripple itu tidak mungkin ambil langkah yang gegabah. Ya menurut saya di sini nggak mungkin, teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini kita bisa cuekin aja lah. Seperti katanya CZ ya. Dia memperlihatkan 4 jari. 4 jari itu artinya ignore FUD, guys. Dan masih kaitannya dengan regulasi di Amerika ya. Ini miring-miring mereka ini, teman-teman. Kenapa saya bilang miring-miring ya? Karena CryptoLender Celsius ini kan sekarang sudah membuka withdrawal ya. Penarikan tetapi hanya untuk beberapa akun ya. Atau akun-akun tertentu, teman-teman. Dan ini makin bikin jengkel ini, teman-teman ya. Karena SEC ini kok nggak peduli nih sama si Celsius ini ataupun investor Celsius ini. Karena mungkin nggak ada kaitannya dengan Binance ya. Jadi meskipun Celsius ini buka ini ya, di tanggal 2 Maret itu teman-teman ya, dia buka lagi nih withdrawal. Dan di sini ada saya baca di sini ya, Jackson Downey ini mengalami
kesulitan, atau bukan kesulitan, saya ralat, tidak bisa melakukan withdrawal. Padahal standarnya untuk melakukan withdrawal itu kalau kita punya itu minimal ya 7,5K, 7,5 ribu dolar. Tetapi dia punya 11,1 ribu dolar dan nggak bisa diambil dananya. Memang parah ini Amerika Serikat ini ya. Kemudian ini teman-teman ya, ini yang saya katakan bahwa mereka ini memusuhi Cina, memusuhi entitas yang ada Cina-Cinanya, atau yang kita Asia lah, kita bilang seperti itu ya. Karena SEC ini mengajukan objection ya terhadap Voyagers yang restrukturisasi dengan Binance. Kamu ada masalah apa, Gary Gensler sama Changpeng Zhao, ada masalah apa kalian dengan China? Ada masalah apa? Sisi itu memang orang Cina, tetapi kan dia tidak mewakili pemerintahan seperti itu ya, ataupun sentimen-sentimen politik global seperti itu, nggak seperti itu gitu. Tetapi entah kenapa si Gary Gensler ini kayak punya dendam kesumat gitu terhadap Binance, teman-teman. Dan sekarang kita beralih ke Elon Musk ya, teman-teman ya. Ini merupakan pertanda yang mungkin ya akan bikin FUD lagi nih untuk harga Dogecoin ya, teman-teman. Kalau kita salah-salah artikan ini ya. Karena Elon Musk ini berkata seperti ini nih. Saya tertarik dengan kripto dulu, tetapi sekarang saya ini lebih tertarik kepada AI. Oke, tidak ada kata lebih di situ, tetapi saya coba pahami seperti ini ya, teman-teman, bahwa kemungkinan Elon Musk ini akan mengurangi fokusnya dia, atau sekalian meninggalkan kripto, kemudian dia akan balik lagi nanti, dan sementara itu dia akan fokus kepada AI. Karena menurut Elon Musk ya, AI ini bikin dia stres. Ini yang bikin dia beda ya dengan orang-orang lain ya. Kalau kita stres itu pergi healing. Tetapi Elon Musk stres dengan AI, dia menghabiskan banyak waktunya, bahkan mencurahkan fokusnya dia itu terhadap AI. Malah dia tinggalkan kripto. Sepertinya kita akan merindukan tweet Elon Musk ini yang terkait dengan kripto. I don't know guys, I don't know. Akan seperti apa nanti kripto ini kalau Elon Musk ini sudah mengurangi fokusnya terhadap dunia-dunia kripto. Tetapi menurut saya ya, untuk kripto ada ataupun tidak ada Elon Musk ya. Karena Elon Musk meskipun ya dengan Teslanya membeli banyak Bitcoin itu kan aktifnya itu sekitar 3 tahun ya. 3 tahun lalu atau 4 tahun, 5 tahun yang lalu lah seperti itu ya. Sebelum-sebelumnya kan orang-orang kaya di Amerika ini masih menganggap Bitcoin, aset-aset kripto itu sebagai spekulasi, murni spekulasi. Tetapi sekarang ini mereka mulai serius. Bahkan Amerika tadi kan regulasinya mulai diperketat segala macam karena dia ingin ambil benefits ya ataupun manfaat ya dari penurunan harga untuk membeli di harga murah ataupun mendominasi market. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ini kita bicara mengenai dolar sekarang ini yang menurut saya ini cukup concerns ya. Kalau kan kita lihat ini Amerika menyerang yang lain-lain itu langsung tumbang. IDR, Indonesia Rupiah, dengan tekanan dolar itu mungkin akan segera menuju ke 16.000 teman-teman per 1 dolar. Atau mungkin akan lebih di masa depan nanti. Turki, liranya Turki itu terjadi minus sampai 80%. Banyak negara-negara lain yang di bawah tekanan US dollar itu langsung tumbang-tumbang. Seperti Argentina deh. Itu langsung rusak itu negara itu, mata uangnya rusak. Zimbabwe, tidak usah kita ngomong lagi. Uangnya Zimbabwe itu udah kayak fotokopi. Fotokopi nggak kepake lagi gitu kan. Kayak sampah kertas itu. Saking tidak berharganya nilai di bawah tekanan US dollar. Tetapi Bitcoin teman-teman, Bitcoin masih strong, steady sampai sekarang. Dan berkaitan dengan dolarnya Amerika ini, Rusia yang di-ban oleh Amerika, yang banyak analis sebut sebagai nuclear weaponnya Amerika itu adalah memban secara ekonomi ya terhadap Rusia teman-teman. Ternyata tidak efektif. Dan sekarang ini Rusia bahkan mengurangi dependence-nya dia, ketergantungannya dia dari dolar itu dan dia berpindah ke yuan. Dan ini teman-teman mereka lakukan ya dengan ekspornya Rusia ke Beijing. Jadi minyak-minyak dari Rusia itu diekspor ke Beijing. Jadi mereka ini semakin akrab. Kemudian mereka ini kayaknya akan membuat semacam sekutu yang semakin kuat ke depannya. Kita tahu mereka ini sudah ada di dalam satu kubu yang namanya BRICS teman-teman. Dan ditambah lagi dengan narasi bahwa Cina akan open terhadap market kripto untuk retail teman-teman. Itu akan bikin Amerika ketar-ketir teman-teman, yakin saya. Jadi kalau Amerika ini semakin galak dengan kripto, tenang, ada Asia yang akan membackup kripto. Seperti itu narasi yang kemungkinan akan dibangun ke depan ini, atau mungkin sudah dibangun sejak sekarang ini kita berbicara ini teman-teman.
Oh iya teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya mengenai harga Bitcoin ataupun prediksi Bitcoin, bagi teman-teman yang baru bergabung di Black Cuan, kalian bisa bantu Black Cuan dengan cara like video ini, kemudian subscribe video ini, dan jangan lupa membunyikan loncengnya ataupun sharing video ini ke teman-teman kalian ya. Jika sudah, terima kasih teman-teman. Dan mengenai Bitcoin ya teman-teman ya, ini yang saya katakan di awal tadi ya, kok kayak permainannya ini permainan anak TK ini kan kayak gitu kan. Lihat, ini terjadi penurunan besar sekali ini candle merahnya ini, tapi ini warnanya biru nih di sini ya. Biru yang agak gelap ini, abu-abu hijaunya kayaknya di sini. Oke, jadi di sini terjadi penurunan teman-teman yang cukup besar ini candlenya, dan apa yang terjadi nih? Ini doji semua ini, semuanya doji. Apa mainnya ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai doji yang banyak ini nih. Kayaknya bercanda ini mereka ini ya menurut saya. Lalu kaitannya dengan harga Bitcoin yang saya bicarakan tadi ya, kapan sebenarnya kita membeli Bitcoin, kapan waktu yang paling tepat untuk mengakumulasi Bitcoin, ini saya ambil dari Steve Cartney. Dia juga punya channel YouTube-nya teman-teman, dan dari update-nya dia di Twitter ya di sini, dari tweets-nya dia di sini menampilkan sebuah chart Bitcoin ini yang 2 minggu ya, untuk candle 2 minggu, dan dia kasih dua channel di sini teman-teman, channel merah dan channel hijau. Dan ini merangkum ya kejadian 2015, 19, 20, 22, 2023. Jadi 2015 ini teman-teman ya, dari puncak harga Bitcoin ini terjadi penurunan ya, bear market, kemudian dia bahkan menyentuh dasar dari channel hijau ini ya teman-teman, dan sempat ingin keluar tetapi akhirnya dia terpaksa turun lagi, tetapi ini turunnya sebentar ini karena ini cuman garis ini teman-teman ya. Dan disinilah terjadi pemantulan, kemudian terjadi bull run sampai 2018 di sini. Dan dari 2018 terjadi hal yang sama juga. Nah, yang saya mau bilang di sini ya, ketika harga ini berada di dalam channel ini, channel hijau ini, inilah waktu yang paling tepat untuk mengakumulasi Bitcoin dengan sistem pembelian DCA, mencicil teman-teman, mencicil. Dan kita mulai TP-TP kalau dia sudah mulai dekat-dekat nih sama garis merah ini ataupun channel merah ini teman-teman ya. Jadi saya ingat apa yang dikatakan oleh Angga Andinata ya di dalam live space Twitter bersama Kenal Kripto di sana. Dia katakan, sebelum 50.000 harga Bitcoin, saya akan tetap melakukan DCA terhadap Bitcoin. This is not financial advice, katanya dia di sana. Jadi kita tetap melakukan riset kita, Dior. Tetapi apa yang saya tangkap dari pembicaraannya dia, ataupun video short yang saya nonton ya, $1 setiap hari, itu keren sekali menurut saya. Jadi dia ini mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh El Salvador ataupun Justin Sun. Jadi membeli Bitcoin, 1 Bitcoin setiap hari. Sementara sarannya Angga untuk orang-orang seperti saya mungkin ya di sini teman-teman ya, itu kayaknya pas dah, $1 setiap hari. 15.000 cicil Bitcoin setiap hari. Dan kebetulan juga sekarang ini harga Bitcoin ini masih berada di dalam channel hijau ini teman-teman. Jadi kalau sudah keluar dari channel hijau ini, sepertinya harga Bitcoin itu sudah di atas 30.000 ataupun 40.000. Seperti itu teman-teman ya. Tetapi ada balasan dari Steve Cartney di sini ya teman-teman. Minta waktu kalian sebentar. Ini lucu juga sih menurut saya ya. Ini dari Fly Fishing ya. Ini saya perbesar di sini. Dia bilang bahwa di sini dia I am bullish. Artinya dia ini kayaknya gabungan antara bull dan bearish. Bullish dan bearish seperti itu ya. Jadi orang-orang seperti ini menurut saya ya di sini dia kalau bull oke, kalau bear pun oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi kalau harga turun, menurut dia nih, menurut saya di sini, dia sudah ada siapin dana untuk melakukan cicil atau membeli ketika harga turun ya. Karena itu artinya diskon kan teman-teman. Tetapi kalau dia naik Bitcoin ini, ya udah, dia udah ada stok seperti itu ya. Itu yang saya pahami dari perkataan dia bullish ini teman-teman. Kemudian di sini ya, ini yang saya ingin tampilkan mengenai history repeating. Inilah yang dianggap sebagai bullish cross ya, terjadi di 2012, 2016, 2019, kemudian 2023 teman-teman. Dan ingat, 2024 kita ada episode mengenai halving Bitcoin di sana, dan ada juga pemilihan presiden nanti di sana, yang dimana artinya presiden election itu akan dibikin bagus semua aset kripto ataupun saham stok karena incumbent pasti ingin dipilih lagi. Jadi Amerika akan dipoles lagi. Dan menurut saya The Fed kemungkinan akan melakukan yang namanya quantitative
easing. Di situ mesin printer mereka akan mulai beroperasi, cetak dolar lagi. Supaya ekonomi kelihatan bagus, dipoles. Dan tanpa mengurangi euforia kita atau semangat kita, teman-teman ya. Saya ingin kita sedikit realistis di sini. Ini menarik karena saya anggap ini objektif banget ya. Apa yang disampaikan oleh Hamzah di sini mengenai chart Bitcoin yang 1 minggu di sini, teman-teman ya. Ketika terjadi breakout ya. Banyak orang yang breakout ini terjadi, mereka ini langsung, wes kita sudah masuk ke bull run. Dari downtrendnya dia di sini ya, dan terjadi retest, kemudian terjadi spike di sini. Lihat volumenya ini semakin besar ketika dia breakout. Di tahun 2019 terjadi hal yang sama. Di sini terjadi breakout dari downtrend dan didukung dengan volume yang membesar, semakin besar. Dan di sini di 2023 ini dengan segala macam drama, segala macam isu, berita negatif, narasi, volumenya turun. Breakout juga. Kesempatan untuk membeli Bitcoin di dalam channel yang ini nih, di dalam channel hijau ini, itu masih ada, teman-teman. Menurut saya di sini ya. Karena kemungkinan besar ini akan ngetes lagi nih ke support ya, atau bottom dari channel hijau ini, teman-teman. Jadi, dari volume yang seperti ini, teman-teman, itu yang bisa saya simpulkan di sini ya. Bukan niat saya menakut-nakuti bahwa dalam beberapa minggu ke depan ada volume yang besar terjadi di sini, ya kita senang juga. Tetapi kalau dia turun, ya kita senang juga. Seperti itu. Karena menurut kosakata baru yang Black Cuan temukan di sini, saya di sini bullish plus bearish 50-50 untuk short terms, untuk mid terms. Tetapi untuk long terms, teman-teman, untuk long terms, Black Cuan super bullish untuk aset-aset kripto ataupun Bitcoin. Jadi, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.